Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat host dan narasumber, pada kesempatan ini izinkanlah saya ingin menyampaikan tentang materi pengembangan RPP berbasis STEM. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan materi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apalagi dalam proses pembelajaran kali ini, bahwa dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru mesti mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam penerapan RPP ini, kita harus mengintegrasikan itu dengan berbasis STEM. Apa itu STEM? Kita sudah mengetahui bahwa STEM itu adalah integrasi dari beberapa keilmuan tentang saintifik, teknologi, engineering, dan matematik. Baik, yang pertama, langkah-langkah yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah menganalisis KIKD. Kita ketahui bahwa seorang guru sebelum mengajar, sebelum membuat RPP, harus mampu menganalisis KIKD. KIKD itu yang sudah dibuat oleh kurikulum nasional kita, yaitu kurikulum 2013. Nah, untuk menganalisis KIKD ini, kita perhatikan format seperti ini. Nah, format ini kita isi berdasarkan KIKD mapel yang kita ampu. KD pertama, KD ketiga, dan kita KD keempat di kolom pertama kita masukkan. Soalnya kita tahu bahwa satu RPP hanya terdiri dari KD 3 dan KD 4. Kemudian beri tanda checklist, kemudian kita analisis model apa yang sesuai dengan hal tersebut. Nah, sehingga kita bisa menentukan KD 3, KD 4. Nah, satu pasang ini kita lihat model yang digunakan apakah termasuk discovery learning, inquiry, problem based learning, project based learning, atau problem based teaching. Nah, kemudian setelah itu kita analisa. Nah, setelah kita menentukan seperti contoh ini, bahwa KD 39 berpasangan dengan 49 satu RPP ini menggunakan project based learning. Nah, setelah kita menganalisa, nah baru kita disebut dengan analisa crossing pada KD yang dipilih. Contohnya seperti ini. Mana yang masuk ke dalam konsep saintifiknya, sainsnya, kemudian mana yang masuk ke engineeringnya, mana yang masuk ke teknologinya, dan mana yang masuk ke matematiknya. Sehingga KD ini bisa diintegrasikan dengan menggunakan basis STEM. Nah, setelah itu, kita lihat contohnya seperti yang tadi, KD ini saintifiknya terdiri dari engineering, kemagnetan, dan elektromagnetik. Kemudian engineeringnya melakukan penyidikan tentang perubahan energi, mekanik, menjadi listrik, dan lain sebagainya. Teknologinya yaitu konstruksi dengan menggunakan desain. Dan matematiknya yaitu penggunaan operasi bilangan, trigonometri, dan diferensiasi. Nah, kemudian kita menganalisis ini. Masukkan yang tadi, mana yang sainsnya, mana yang matematiknya, mana yang teknologinya, mana yang engineeringnya. Kemudian di cross-cut, seperti konsepnya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah masuk itu kita susun dalam bentuk satu RPP. Nah, RPP ini kita masukkan dalam kolom-kolom ini. Masalah, proyek, materi, indikator, dan rancangan pertanyaan STEM-nya. Nah, petunjuknya seperti yang ada di sebelumnya seperti ini. Kolom 1 diisi dengan masalah nyata kehidupan yang diambil dari posting konsep. Apa masalah yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Kolom kedua diisi dengan jawaban dari pertanyaan kolom 1 berupa proyek. Jadi masalah yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari apa, kemudian proyeknya apa. Kolom ketiga diisi dengan materi dari KD. Dari KD itu kita turunkan ke materinya. Kemudian kolom keempat diisi dengan indikator STEM-nya, dan kolom kelima diisi dengan pertanyaan-pertanyaan STEM sesuai dengan kolom 4. Nah, selanjutnya masuk ke pembuatan RPP. Buatlah RPP dengan topik sesuai dengan analisis STEM yang tadi. Lengkapi RPP dengan LKS dan instrumen penilaian, gunakan format yang tersedia, telah RPP dan lakukan dalam kerja kelompok. Selanjutnya, masukkan format RPP sesuai dengan Permendikbud yang berlaku, bahwa terdiri dari identitas, sekolah, SMA apa, mata pelajarannya apa, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian bagian B, masukkan kompetensi isinya, kemudian masukkan KD 3 dan KD 4 sepasang-sepasang ini. Nah, selanjutnya dibuatlah
tujuan pembelajarannya terkait dengan KD tadi, materinya apa, pendekatannya sesuai dengan analisa, kemudian media, sumber belajar kita masukkan. Dilanjutkan dengan tahap proses pembelajaran, terdiri dari 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kita masukkan termasuk karakter-karakter yang ada di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya itu penilaian. Untuk penilaian dengan sikap terdiri observasi atau dengan jurnal pengamatan sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan terdiri tes tertulis atau lisan. Dan tes kemudian untuk penilaian keterampilan, kalau tadi berupa project maka berupa project. Kemudian bentuk penilaiannya bisa observasi, tes tertulis, uji kuasa, dan portofolio. Dan lampirkan instrumennya. Nah, itulah setelah itu jangan lupa diabsahkan atau divalidasi oleh kepala sekolah dan kita sebagai pembuatnya. Nah, itulah rangkaian dari beberapa konsep tentang pengintegrasian STEM dalam menyusun RPP. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau memang ada sesuatu pertanyaan atau apa, silakan diajukan. Terima kasih. Singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.